Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nini Tiara Arduyanti. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Jember. Hari ini 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar pada kelas 6 dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di Sekolah Dasar Negeri Sidomojo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Ya, bro. Perkenalkan, nama saya Eka Amanda Aprilia dan teman-teman kelas 6 siap mendukung Bu Tiara dalam kegiatan uji kinerja hari ini 13 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Apakah kalian hari ini sudah siap belajar? Sudah. Kalau gitu Bu Tiara ingin semangatnya lagi ya. Tepuk semangat. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa dulu dan kelasnya disiapkan. Berdiri, beri salam. Selamat pagi anak-anak hebat. Duduk kembali. Belum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, sekarang di absen Bu Tiara dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini kelompok 1? Masuk semua? Kelompok 2? Masuk semua? Kelompok 3? Tiara. Kelompok 4? Masuk semua. Oke, Mbak Tiara hari ini sakit ya. Kita doakan semoga temannya lekas sembuh ya nak ya. Kalian juga harus menjaga kesehatan. Nah, sekarang kita memeriksa kerapian. Silakan berdiri. Lihat, aku sudah memakai sabuk, kakak sudah memakai, kakak dinyalakan. Oh ya, sekarang pintar sekali. Sudah bagus ya hari ini ya. Nah, oke. Sudah, silakan duduk. Cepat, kelas 6 atributnya lengkap hari ini. Oke, dengan sampean memakai atribut yang lengkap dan membawa buku sesuai harinya tepat, kalian sudah menjaga kedisiplinan. Kalian ingat, disiplin adalah kunci dari keberhasilan. Silakan semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional. Pancasila, akulah pendukungmu. Marilah proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila Nusantara, rakyat dimanapun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang KKS-nya juga yang halaman literasi ya. Kita angkat di belakang sendiri, dibaca literasinya. Bu Tiara kasih waktu 3 menit. Bagaimana listrik disalurkan ke rumah-rumah? Ya. Listrik dari pembangkit disalurkan ke kartu melalui sutet.
lalu disalurkan ke kartu lagi. Setelah itu disalurkan ke rumah-rumah dan industri. Iya, tepuk tangan. Tema 4. Globalisasi. Subtema 2. Globalisasi di sekitarku. Pembelajaran 3. Materinya adalah hemat energi listrik. Tujuan pembelajaran hari ini ada 2 mata pelajaran. Yang pertama IPA. Nanti diharapkan siswa mampu menganalisis cara menghemat energi listrik. Yang kedua, sampai nanti menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai cara menghemat energi listrik dan menampilkan hasil karya berbagai cara melakukan penghematan energi listrik secara lisan, tulisan, dan visual lewat video. Jadi nanti HP-nya digunakan untuk membuat video dan SPDP-nya membuat poster bertema hemat energi listrik. Hari ini kita akan melakukan patroli listrik di luar ruangan di kelas-kelas. Yeay! Perhatikan video berikut ini. Ini adalah video tentang bagaimana cara untuk menghemat listrik. Aku pulang. Loh, Adi kemana sih? Kok TV-nya nggak dimatiin? AC juga masih nyala, padahal gak ada orang. Apa Reno masih di kamar mandi ya? Reno? Ya ampun Reno. Loh kak, udah pulang? Hah? Astaga, apa lagi sih kak? Kamu nyalain apa aja sih? Itu komputer, 3DS, speaker, cas HP, cas lampu emergency. Mending kamu tidur deh. Udah jam segini juga. Listrik rumah boros banget kalau kamu seperti ini. Loh, jangan kak, aku lagi dengerin musik. Mengapa hemat energi itu sama dengan menghemat uang? Coba perhatikan poster berikut ini. Ada poster, di situ ada gambarnya rumah. Di dalam rumah itu ada beberapa peralatan elektronik. Pertanyaan tentang poster, apa yang dimaksud dengan poster? Yang ketiga, apakah tujuan dari adanya poster itu? Yang keempat, untuk siapakah poster yang dibagikan atau ditempelkan di jalan-jalan atau di sekolahan? Jelaskan manfaat dibuatnya poster. Karena kalian sudah berkelompok seperti minggu-minggu lalu kelompoknya ya nak ya. Sekarang Mutiara ingin masing-masing ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Kelompok 2. Kelompok 3. Yang ketiga Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Bagaimana cara-cara menghemat energi listrik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat dimanapun kalian berada. HP pun juga demikian, karena HP itu juga memerlukan energi listrik untuk dicas ya nak ya. Jadi batasi waktu penggunaan televisi ataupun HP. Ayo teman-teman kita hemat listrik.
Perhatikan ya, contoh beberapa poster hemat energi berikut ini. Pertama, tulisan yang ada di dalam poster harus jelas dan mudah dibaca. Yang kedua, susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, dan jelas. Yang LKPD-nya sekarang dibuka. Aktivitas 1 akan melakukan patroli listrik di sekolah. Untuk keluarnya bergantian ya. Kalau kelompok 1 dan 2 keluar, berarti kelompok 3 dan 4 itu di dalam kelas mengerjakan LKPD aktivitas 2 dan 3. Aktivitas 3 itu kalian membuat poster hemat energi, kalian juga membuat peta konsep upaya menghemat energi listrik di sekolah. Boleh langsung mengerjakan LKPD. Yang keluar duluan adalah kelompok 4. Silakan kelompok 4 keluar membawa LKPD-nya dan buku tulisnya untuk melakukan patroli listrik di luar sekolah. Mau melakukan Ya, patroli listrik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, Bapak Ibu dari kelas 6 mau tanya, apakah kalau kalian istirahat di pas lu nggak jawab? Enggak. Ada disuruh matikan. Oke? Oke ya? Kalau istirahat Kalau sampai istirahat, lampunya dimatikan. Oke? Oke ya? Oke. Terima kasih. Terima kasih adik-adik. Ya, sama-sama. Tadi kelompok 4 sudah melakukan patroli listrik di kelas-kelas. Sekarang gilirannya kelompok 3. Kami dari kelas 6 ingin menghimbau adik-adik untuk hemat energi listrik. Kalau istirahat, apakah Kipas anginnya sudah dimatikan? Apakah kalau istirahat lampunya dimatikan juga? kami dari kelas 6 ingin menghimbau agar Jika istirahat, lampunya dan kipasnya dimatikan ya. Oke. Oke, adik-adik. Sekian dari kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik-adik. Kami dari kelas 6 mau melakukan adik-adik ya pertanyaan Saat istirahat, Dijawab, dimatikan nggak kalau istirahat? Dimatikan. Dimatikan, oh ada yang dimatikan, ada yang enggak. Terus lampunya dimatikan ada kalau istirahat. dimatikan. Dimatikan istirahat ya. Oke.
Silakan. Istirahat harus dimatikan. Saya harus menghemat energi listrik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas 6 memperkenalkan patroli listrik. Oke, monggo. Monggo. Ya. Tanya tentang apa? Kamu sama kira-kira kalau nggak ada orang dimatikan nggak? Oh, ya dimatikan jelas. Kalau pulang sekolah, ibu gurunya langsung matikan lampu, matikan kipas. Iya, untuk hemat listrik. Iya. Kalau sudah. Oh, Terima iya. kasih Mas ingin menyampaikan untuk menghemat energi. Oh, iya. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ayo, keluarkan HP-nya keluarkan. Oke, sekarang Bu Tera lihat pengerjaan itu ya, LKPD-nya sambil sudah. Iya. Siapa? Yang bunyi? Sony lagi. Kita melakukan presentasi ya nak ya. Dan. Berarti yang paling semangat yang maju duluan. Bapak saya silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil patroli listrik kami yang dipresentasikan oleh Bagus. Hasil patroli listrik kelompok 1. Ada ruang guru. Di ruang guru listrik sudah digunakan secara bijak. Di kelas 4 semua peralatan listrik telah digunakan dengan baik. Di kelas 5 kipas tidak dimatikan walau tidak ada orang. Selanjutnya kami akan mempresentasikan permasalahan IPA yang akan dijelaskan oleh Rida dan Eka. 1. Mengapa kita harus menghemat listrik? Menggunakan energi dengan bijak. Contohnya, ketika ingin memakai air, kita dapat menghidupkan keran air sampai bak terisi cukup. Kemudian mematikan keran air saat sudah tidak digunakan. Selain itu, saat kita selesai melihat televisi, selesai menggunakan kipas angin dan alat elektronik lain yang membutuhkan energi listrik, maka harus segera mematikan dan mencabut dari saklar. Kemudian memakai kendaraan umum saat bepergian jauh dan berjalan kaki atau bersepeda angin saat menuju tempat yang dapat terjangkau. 2. Energi apa yang harus dihemat? 2. Energi yang harus kita hemat yakni energi yang tidak dapat terbarukan energi kimia, gerak, panas, cahaya, nuklir, potensial, serta kinetik yang berasal dari fosil, mineral alam, minyak bumi,
gas, bahan bakar nuklir, dan lain-lain. Energi tersebut harus dihemat karena persediaannya terbatas. Berikan penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ini kelompok 3 ada pertanyaan. Bentar, kamera ya. Ini kelompok 3 ada pertanyaan. Silakan ditanyakan. Apakah kalian sudah menghemat listrik di rumah dan di sekolah? Kalau sudah, coba sebutkan satu contoh menghemat listrik di rumah. Jika cuaca sedang sejuk, kipas angin kita matikan. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangan. Silakan maju kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari patroli listrik di sekolah yang akan disampaikan oleh Sekar. Ruangan kelas 1. Kelas 1 sudah menghemat listrik dengan bijak. Kelas 5, kipasnya tidak dimatikan saat istirahat. Kantin, listrik digunakan sesuai kebutuhan. Berikut hasil dari poster kelompok kami. Poster ini menunjukkan menghemat energi listrik dengan mematikan lampu jika tidak digunakan. Permasalahan SBDP yang akan dijelaskan oleh Cynthia. SBTP 1 berkaitan dengan materi reklame yang telah kalian pelajari di tema 4 subtema 1. Apakah poster salah satu jenis reklame non komersial? Jawab. Ya, poster termasuk salah satu jenis reklame non komersial yang isinya mengandung informasi publik dan pelayanan masyarakat. 2. Apa yang dimaksud dengan poster? Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada banyak orang. 3. Apakah tujuan dari adanya poster? Tujuan poster diantaranya adalah masyarakat menjadi tahu tentang kegiatan atau acara yang akan dilaksanakan, menjadi pelayanan jasa kita digunakan oleh masyarakat, meningkatkan masyarakat tentang hal yang seharusnya dilakukan, meningkatkan masyarakat agar menghindari hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. 4. Untuk siapakah poster yang dibagikan atau ditempelkan? Untuk semua orang yang mendapat himbauan tentang pesan yang ada pada poster. 5. Dimanakah biasanya poster ditempelkan? Ditempelkan pada lokasi strategis atau tempat umum yang mudah dilihat oleh orang. 6. Jelaskan manfaat dibuatnya poster. Manfaat poster adalah untuk menyampaikan informasi, menghimbau kalayak saranan bagi para desainer grafis untuk berkreativitas. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Menurut saya, apa saja yang bisa menghasilkan listrik? Air. Terus. Cahaya matahari dan batu bara. Angin. Apakah sudah jelas? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dapatkanlah poster kami. Poster kami mengajak kalian untuk menghemat energi listrik. Beberapa cara untuk menghemat energi listrik seperti ya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengerjakan evaluasi mandiri. Ketua kelompoknya maju ke depan mengambil soal. Oke, sebelum mengerjakan, biar semangat mengerjakannya ya. Tepuk semangat. Semangat. Pintar, ya dikerjakan, tidak boleh contekan. Halo, mengerjakan Pak ada suara. Tanggalnya hari Selasa 13 Desember 2022. Dari materi yang sudah kita pelajari tentang membuat poster dan menghemat energi listrik, apakah ada yang ditanyakan? Apa ditanyakan? Paham semua ya? Mengapa tadi kita harus menghemat energi listrik kok sama dengan menghemat uang? Soalnya karena energi listrik itu tidak mudah dihasilkan dan memerlukan biaya, sehingga kalau kita berlangganan listrik otomatis mengeluarkan biaya. Semakin banyak energi listrik yang kita gunakan, maka semakin banyak biaya yang kita keluarkan itu. Nah, sekarang silakan ketua kelompoknya mengumpulkan semua LKTB dan halo. Nah, sudah ya. Nah, simpulannya ada yang tahu? Siapa yang mau menyimpulkan bagaimana kita menghemat energi listrik di sekolah? Ya, silakan ke sini ya. Sebentar ini mic-nya. Kesimpulan cara hemat energi listrik di sekolah adalah caranya adalah matikan lampu ketika istirahat. Terus? Matikan listrik ketika istirahat atau sesuai dengan Pintar. Tepuk tangan untuk Mbak Cynthia. Apa ya ciri-ciri poster yang baik? Siapa yang mau jawab? Kelompok lain? Ya, Mas Azam. Ciri poster yang baik dan benar adalah: 1. Tulisan yang ada di dalam poster harus jelas dan mudah dibaca. 2. Susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, dan jelas. 3. Poster dilengkapi dengan gambar yang menarik. Ya, kita tepuk tangan untuk Azam. Nah, selamat ya untuk anak-anak yang sudah mendapatkan poin dari Mutiara. Untuk yang belum, semangat lagi, bisa ditingkatkan untuk pertemuan minggu depan. Pintar, stop, pakai salah ya. Baik. Hal menarik apa yang kamu dapatkan hari ini? Tadi kita ngapain? Patroli listrik di kelas-kelas ya. Apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Pembelajaran seperti apa yang kalian inginkan di pertemuan selanjutnya? Di luar kelas? Iya. Oke, kita main di luar kelas ya. Oke. Nah, motivasi hari ini adalah tuntutlah ilmu setinggi langit. Jadi jangan bosan-bosan belajar ya, nak ya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu daerah Anak Kambing Saya.
Nah, sudah selesai pembelajaran ibu ini. Silakan sekarang wakil ketua kelasnya disiapkan kelasnya. Berdiri. Beri salam. Selamat siang anak hebat. Untuk kembali. Sebelum pulang mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Sudah, ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ulangi lagi. Selamat siang.